Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Ismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsip bahwa itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting
yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat dua pun juga sama, tetapi tergugat empat Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat satu ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli. Itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan tadi Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan ijazah sesuatu. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang dikatakan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjarahan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya.
Jadi dari berpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden untuk hadir di acara seperti itu, sementara Presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu, ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin melihat posisi wakil presiden ini kan hanya sebagai Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini kita membahas tentang seputar komentar-komentar netizen. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Saudara kita yang cinta kebenaran dan keadilan, tetap sabar dan jangan terpancing emosi. Salam akal sehat dan waras. Semoga sehat selalu diberikan kemudahan dan dilindungi oleh Allah. Ya, teman-teman, selain itu terdapat komentar negara kita sudah rusak, penegak hukum gak jujur. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar hati pembela kebenaran, jangan terpancing emosi, sabar, semoga berhasil. Ya, teman-teman, setelah itu terdapat komentar termul lagi berakting gara-gara satu orang jadi kacau balau nih. Tunggu aja, Allah, itu sudah para termul saling kiri belok kanan. Ingat, anak cucu lu, kebenaran sangat penting untuk keturunan kita. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar ya. Kezoliman itu memang sangat kuat, tapi aku yakin kezoliman itu akan hancur entah kapan, cuma Allah yang tahu. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar kalau memang ijazah Jokowi asli nggak mungkin berbelit-belit. Sudah jelas kalau foto yang ijazah itu bukan foto Jokowi, kenapa sidang kok ribet ruwet gaduh. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, alhamdulillah kami dari berbagai wilayah mendoakan semoga yang berbohong semoga dilaknakan Allah, yang berjuang menegakkan hukum kebenaran Allah tunjukkan jalan kebaikan, Allah beri kesehatan dan kelancaran. Ya, teman-teman, selain itu terdapat komentar, nah inilah akibat aparat pemangku kepentingan di bidang hukum yang selalu tidak mengedepankan nurani yang jernih dan selalu ragu dan menentukan mana yang salah dan benar secara hukum karena rasa takut oleh Pak Jokowi. Walaupun sudah menjadi mantan, padahal rakyat sudah bosan semua menyimak masalah kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar rakyat sudah muak dengan muka-muka munafik kecuali yang menjilat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, inilah fakta orang rakyat Indonesia yang dikuasai PKI gaya baru. Kebenaran, kejujuran diabaikan, pengadilan dijual belikan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar rakyat bersatu haru, bertingkap tangkap adili karena jelas itu terbukti salah. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, Pak Hakim, kami rakyat biasa mohon Pak Hakim bertindaklah dengan jujur. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, kita percaya nanti pengadilan yang memutuskan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, pejabat bersatulah demi rakyat, demi negeri, jangan gaduh, TNI solid. Ya, selain juga teman-teman terdapat komentar, coba kalau Jokowi jujur, tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Ya Allah, turunkanlah azab dan karmamu pada pemerintah yang sudah membohongi hati rakyat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, Jokowi memang sosok sumber kegaduhan sesama anak bangsa berantem di negeri ini. Karena ijazahnya dimiliki ternyata palsu, foto di ijazahnya bukan foto raut mukanya, melainkan foto orang lain, foto Hari Mulyono, sehingga negeri ini pernah mencatat sejarah presiden. Please, Jokowi luar biasa dan ngetop, tenang, berani, modal nekatnya. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar,
selama berjuang semoga Allah memenangkan perjuangan kebenaran dan melaknat orang-orang pembohong dan penegak hukum yang nakal. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar ini yang ditontonkan, semoga Jokowi senang hatimu melihat rakyat baku hantam. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar jelas palsu ijazahnya kok Jokowi, lihat saja tuh para ternaknya juga nggak berani tunjukkan ijazahnya Jokowi, makanya kasus dibikin gaduh supaya tenggelam dengan sendirinya dan Jokowi terbebas dari kasus ini. Para ternak Jokowi hanya mencari uang, bukan menyelesaikan masalah. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar sudah jelas termul pembuat kegaduhan. Masih lagi pemerintah banyak pertimbangan, ijazahnya nggak jelas. Orang-orang hanya menjadi simpati Jokowi, selalu mencela-cela muak anak bangsa ini melihat perbuatan Jokowi di antek-anteknya Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar kalau penegak hukum gak adil akibatnya resek seperti ini, ingat masih ada hukum Allah. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar perang rakyat antara kebenaran dan pendukung kebohongan. Pastilah rakyat dukung kebenaran, bukan Jack. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, wahai pemimpin yang waras, apa Anda senang mengandu domba rakyat sendiri? Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, itulah kebiadaban para termul, terbukti orang salah tidak mau disalahkan dan diluruskan. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, ini bukan masalah ijazah tapi kepentingan politik. Harap semua mantan presiden digugat ijazahnya dan proses sesuai hukum. Kalau perlu dihukum mati semua, termasuk yang melanggar hak-hak kemanusiaan atau penjahat kemanusiaan. Ayo semua luruskan atau diproses. Ya, teman-teman, selain itu terdapat komentar, kebenaran itu meskipun lambat pasti akan menemukan jalannya sendiri yang telah disampaikannya. Tidak mungkin Bapak Jokowi mempunyai kesalahan yang pernah terbuat sebelumnya. Semua orang memang tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi kalau menyadari apa yang benar dilakukan kesalahannya dan benar-benar bertobat, harus juga jangan dikarenakan banyak uang terus sewena-wena. Meskipun banyak uang, tetapi bisa dikalahkan dengan kejujuran dan ketulusan. Ikhlas harus satu dan dalam kebaikan cuman bisa Jokowi sangat-sangat cerdasnya. Dengan kelicikannya sudah semoga Bapak Jokowi menyadari, Pak. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, tancap gas ratakan semua kebohongan Jokowi serta termul-termulnya. Bersihkan Indonesia dan kebohongan geng Solo dan ternak kecil dan ternak gede. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.